ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية أخرى أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. Ikhwani dan akhwati rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat-nikmat lainnya sehingga kita bisa berada di penghujung daurah Al-Muqaddimah Al-Jazariyah yang alhamdulillah sesuai dengan jadwal kita adakan selama 10 hari, dan ini adalah hari terakhir kita. Dan sesuai dengan agenda yang sudah saya sampaikan sebelumnya, hari ini adalah majelis khatamah dari pembahasan kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Baik, silakan ditampilkan matanya. Siapa artinya? Saya Ustaz, naam. Bentar. Ustaz Abdul Latif sudah hadir belum? Ustaz Latif belum hadir sepertinya. Ya, di awal pertemuan dan mungkin juga di maklumat sebelumnya, saya menyampaikan bahwasannya sanad Al-Muqaddimah Al-Jazariyah dengan saya harus dengan hafalan. Tetapi dengan beberapa pertimbangan, saya berpikir lagi, ada kesibukan, lalu ada juga hal-hal yang saya mesti kerjakan, ditambah dengan matanya jumlahnya banyak, 100 bait, yang kalau suatu orang menyetorkan bisa setengah jam, tergantung kelancarannya, setengah jam. Beda dengan Tuhfatul Atfal yang pada daurah sebelumnya, bisa saya luangkan waktu untuk menerima setoran dari para peserta karena jumlahnya 61 bait, dan juga saya waktu itu sedang lagi senggang, tidak terlalu sibuk. Sementara sekarang saya ada kesibukan lain, mengajar, tapi tentunya beberapa waktu, sehingga saya khawatir tidak bisa menghandle itu. Sehingga saya putuskan, saya ringankan bahwasannya sanad Muqaddimah Al-Jazariyah akan saya berikan kepada semua peserta tanpa syarat hafalan selama dia hadir di majelis akhir itu. Ya. Tapi khusus untuk Ustaz Abdul Latif, dia sudah request dari awal bahwasannya dia ingin hafalan, dan oke, nanti sanadnya adalah dengan sanad qiraah. Artinya apa? Seorang murid membacakan kepada guru. Nah, antum dan antuna sekalian cukup mendengarkan, dan ini adalah proses tahammul, yaitu mengambil sanad dengan cara yang kedua, dengan qiraah, murid membacakan kepada guru. Tentunya kualitas ataupun tingkatan tahammul yang paling tinggi adalah Ustaz Abdul Latif, dan nanti beliau akan baca dengan hafalan, karena beliau membaca matanya. Jika seorang murid membaca matanya kepada guru secara langsung, maka dia lebih tinggi kualitasnya daripada peserta atau jamaahnya atau muridnya yang hanya mendengarkan. Tapi sah dengan kualitasnya. Nanti saya akan uji bahasan akhir kita. Baik, kita akan bahas bab terakhir, 4 bab ya. Bab ini kelihatannya panjang, tapi sebenarnya pembahasannya ringkas. Pembahasannya ringkas, tidak terlalu dalam seperti bab sebelumnya. Babul maqtu'i wal mawsul. Bab maqtu' dan mawsul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina. Amin. Qala al-Imam Abul Khair Syamsuddin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf Al-Jazari Ibn Al-Jazari Al-Dimashqi rahmatullah alaihi wa radiyallahu anhu. Qala babul maqtu'i wal mawsul.
واعرف لمقطوع وموصول وتا في مصحف الإمام فيما قد أتى فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبد ياسين ثانبون لا يشركن تشرك يدخل تعنو على ألا يقولوا لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما تقطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أسسا فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما الأنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحر وقعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطعا وحي أثرتم اشتهى تبلوا معا ثاني فعلن وقعت قوم كلا تنزيل شعراء وغيرها صلا فأينما كالنحل سلو مختلف وفي الشعر الأحزاب والنساء وصف وصل فإن لم هود أن نجمع كي لا تحزن تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء فحين في الإمام صر ومهلا ووزنوهم وكانوا هم مسلمين كذا من ويوها لا تفصيلي. Apa ini bab maktub mausul? Maktub artinya dipotong atau dipisah. Mausul artinya diputus atau dipisah. Dan maksudnya disambung. Ya. Itu di grup ikhwan kayaknya ada yang minta link dikirim, mungkin tolong dibantu. Memang linknya ada beberapa yang mungkin belum bisa masuk. Ya, baik. Bab maktub mausul ini adalah pembahasan subbab ketiga di pembahasan al-muqaddimah al-jazari. Subbab pertama adalah tajwid. Ya, dari bab makhraj sifat sampai bab sampai bab kemarin terakhir itu adalah mad dan qasr, sampai bab mad dan qasr. Dari bab makhraj sifat sampai bab mad dan qasr itu adalah pembahasan tentang tajwid. Adapun subbab kedua adalah bab waqaf dan ibtida, yang kita baru saja bahas. Lalu subbab yang ketiga adalah bab namanya ilmu rosem bobat. Ilmu rosem bobat. Apa itu rosem bobat? Rosem itu adalah tulisan di dalam Al-Quran. Huruf-huruf hijaiyah, kaidah penulisan huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Adapun bobat itu adalah ilmu yang membahas tentang tanda baca di dalam Al-Quran. Huruf-huruf dalam Al-Quran. Ya, rosem bobat ini gimana? Saya sampaikan dulu sejarahnya ya. Ilmu rosem bobat ini muncul ketika adanya penulisan mushaf. Sebagaimana yang mungkin kita ketahui, penulisan mushaf itu terjadi pada zaman Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, ketika itu beliau mengumpulkan semua bacaan dari kalangan kabilah Arab, lalu dicari mana yang paling pas untuk dijadikan satu bacaan standar, itu bacaan Quraisy. Bacaannya Quraisy. Dan bacaan Quraisy ini sudah mencakup sab'atu ahruf. Nah, ini kalau bahasa sab'atu ahruf ini panjang bahasanya. Sab'atu ahruf itu maksudnya adalah rantai perbedaan bacaan. Dan nanti dibuat ilmu baru namanya ilmu qiraah. Ya, dalam nilai Quraisy itu sudah termasuk sab'atu ahruf. Nah, pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di dalam mushaf itu belum ada tanda baca, belum ada harokat, belum ada koma, titik atau tanda waqaf apalagi. Misalnya huruf ba itu dia belum mengenal titik. Ba, tak, tak. Kalau tidak ada titik bisa dibaca tiga kemungkinan, ba, tak atau tak. Huruf berbentuk cangkul, jim, ha, kho. Itu mereka kalau dikasih titik, misalnya nulis bismillah aja, tulis bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Itu belum ada tanda titiknya, belum ada harokatnya. Nah, sehingga muncullah suatu ilmu namanya ilmu rosem bobat. Ilmu rosem bobat. Dan pembahasan ilmu rosem ini adalah ilmu pembahasan tersendiri sebenarnya, terpisah dari pembahasan tajwid. Ya, karena ini berkaitan sekali dengan ilmu qiraah dan ilmu rosem itu sendiri.
ilmu rasam ini terpengaruh ilmu qiraat. Kenapa penulisan di dalam Al-Quran misalnya tak itu ada yang berbentuk tak marbutoh, ada berbentuk tak marbutoh. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu pengaruh qiraat. Seperti itu. Nah, dan mushaf yang kita pakai sekarang ini mengikuti standarnya mushaf zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, sebagai mushaf al-imam. Mushaf al-imam. Ya, dan mushaf al-imam ini adalah yang telah dirampungkan proyeknya. Jadi proyek penyusunan mushaf pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pada zaman kekhalifahan beliau, ya. Beliau setelah jadi suatu mushaf yang jadi standar buat dunia Islam, dikirimlah mushaf itu ke beberapa tempat yang sudah masuk ajaran Islam. Beliau mengutus 5 delegasi untuk mengirimkan mushaf tersebut ke beberapa tempat di daerah-daerah Islam. Ya. Pertama, mushaf al-imam itu dipegang sendiri oleh Uthman bin Affan, diwakilkan kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu di Madinah. Pertama. Yang kedua, mushaf itu dikasih kepada Al-Mughirah bin Abi Syihab. Al-Mughirah bin Abi Syihab untuk wilayah Syam. Syam itu sekarang meliputi Suriah, Palestina, Yordania, Irak, dan sekitar Lebanon. Jadi mushaf al-imam ini diberi kepada tempat, pertama di Madinah dipegang oleh Zaid bin Thabit dan juga dipegang oleh Uthman sendiri. Lalu kedua diberi oleh Al-Mughirah bin Abi Syihab untuk wilayah Syam. Yang ketiga, mushaf al-imam ini diberi kepada Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami, yaitu untuk daerah Kufah. Kufah itu artinya daerah Irak sekarang. Lalu yang keempat kepada Amir bin Abdul Qais. Amir bin Abdul Qais untuk wilayah Basrah. Basrah sama Kufah itu sama-sama dekat, antara Irak dan Iran, perbatasan. Yang kelima, delegasi dari Utsman bin Affan untuk pengiriman mushaf al-imam kepada Abdullah bin As-Sa'id. Abdullah bin As-Sa'id itu kota Makkah. Nah, jadi mushaf al-imam itu dikirim ke 5 wilayah. Saya ulangi lagi. Pertama ke Madinah, wakilan Zaid bin Thabit. Kedua kepada Al-Mughirah bin Abi Syihab untuk daerah Kufah. Yang ketiga, Al-Mughirah bin Abi Syihab untuk wilayah Syam. Yang ketiga, Abu Abdurrahman As-Sulami untuk daerah Kufah. Yang keempat, untuk Amir bin Abdul Qais untuk kota Basrah. Yang kelima, untuk Abdullah bin As-Sa'id untuk daerah. Nah, di dalam ilmu rasam dan ilmu mabud, tapi kita sekarang fokus ke rasam, ya, karena di sini maksudnya fokus ke ilmu rasam, ya, ilmu penulisan Al-Quran, penulisan huruf-huruf dalam Al-Quran, itu memiliki kaidah-kaidah tersendiri. Kaidah-kaidah tersendiri. Pertama, ada kaidah namanya itsbat wal hadz. Kaidah apa? Itsbat wal hadz. Itsbat wal hadz. Atau kriteria, kalau kasih judul kaidah-kaidah ilmu rasam, atau kriteria ilmu rasam. Nah, titik 2, 1, itsbat wal hadz. Itsbat artinya menetapkan, hadz artinya menghapus. Ya. Contohnya gimana? Di surat Al-Alaq ayat 19 atau ayat 18. Sanada'uz zabaniyah, di situ ainnya seharusnya ada waw. Sanada'u, ya seharusnya ada waw. Coba cek di mushaf lafaz atau ayat sanada'uz zabaniyah Al-Alaq 18. Di situ ainnya tidak diberi waw, padahal di situ sanada'u seharusnya ada waw. Ya, seharusnya ada waw, karena saya katakan da'ah ya da'u. Terus masuk dhamir nahnu jadi nad'u. Tapi di dalam mushaf kita tidak ada waw, sanad'u, langsung sanad'u zabani. Kalau kita wakaf gimana di lafaz sanad'u? Berarti sanada, jangan sanad'u. Ya, kenapa? Karena itu pengaruh ilmu rasam. Kenapa dihapus wawnya? Karena penggunaannya banyak. Lafaz sanad'u itu banyak penggunaan waw bagi
lafaz tertentu banyak, ada kaidah dan ilmu rasul, semakin banyak penggunaan kalimat tertentu maka boleh dihapus. Dihapus wow. Jadi saya ada uzzabat, itu namanya isbat wal hadats. Itu contoh untuk hadatsnya. Kalau isbatnya banyak, berarti sisanya ya, sisanya banyak. Lalu kaidah yang kedua adalah tabdil. Tabdil adalah ada kaidah huruf ta ketika waqaf. Pada kaidah huruf ta ketika waqaf. Contohnya kata rahmat dalam Al-Qur'an. Nanti kita bahas bab taat. Ada bab taat, bab huruf ta. Rahmat itu dalam Al-Qur'an ada pakai rahmat pakai tak mabsutoh atau tak lonjong. Ada memakai tak marfuqah yang bulat. Nah, kalau kita membaca waqaf bagaimana? Bacanya rahmat atau rahmah. Nah, itu tergantung dengan tulisannya. Kalau tulisannya dia dengan tak mabsutoh maka dengan tak rahmat. Tapi kalau dengan tak marfuqah pakai dengan hak rahmah. Nah, kadang-kadang ada juga namanya tabdil itu apa? Tabdil itu mengganti. Walaupun ada tulisannya rahmat di dalam mushaf pakai tak mabsutoh, itu dibaca dengan rahmah. Bisa juga. Nah, itu namanya kriteria ilmu rasul. Yang ketiga ada ziyadah wan naqis. Ziyadah wan naqis itu apa? Maksudnya penambahan atau pengurangan huruf. Penambahan atau pengurangan huruf. Contohnya gini, lafaz mi'ah. Apa arti mi'ah? 100. Mi'ah di dalam Al-Quran pun dalam Quran, lafaz mi'ah itu pasti mim, alif, lalu hamzah dan tak. Tak membentak merbuka. Kenapa kok alif sebelumnya kasroh? Ini kan menyalahi kaidah nahwu dan kaidah tajwid. Mi'ah kenapa? Karena untuk membedakan antara mi'ah dengan minhu. Ingat, zaman dulu kan belum ada titik, belum ada harokat, ya. Sehingga ketika ada ilmu rasul ini muncul, maka diberikanlah ijtihad pada kalangan para ulama rasul untuk membedakan mi'ah dengan minhu. Ya, itu maka mi'ahnya minhu dikasih alif. Jadi membedakan adalah minhu. Itu dengan lafaz ulaika. Ulaika, kalau kalian lihat, antum lihat ya, di mushaf kita, bahkan bukan hanya di Al-Quran, di lafaz di kalimat-kalimat bahasa Arab Al-Quran pun, ulaika itu tulisannya gimana? Alif hamzah, waw, lam, hamzah dan kaf. Ulaika ada wawnya. Kenapa ada wawnya di situ? Padahal wawnya nggak dibaca. Dan kita baca bukan ulaika, tapi langsung ulaika. Kenapa? Karena untuk membedakan dengan lafaz ilaika. Membedakan dengan lafaz ilaika. Oke. Nah, itu namanya ziyadah wan naqis. Kaidah berikut dari Rasul sudah maktub mausul atau kotak atau kotak dan wasl. Sesuai maktub mausul atau kotak dan wasl. Nah, ini makin kita bahas pada hari ini. Jadi ada lafaz-lafaz tertentu mana yang seharusnya di kotak, mana yang seharusnya di wasl. Apa fungsinya belajar maktub mausul? Agar nanti kita paham ketika wakaf. Kalau kita ada bahas wakaf, namanya ada wakaf ikhtibari. Wakaf ketika guru menguji muridnya untuk berhenti di cara tertentu. Bagaimana wakafnya? Ya, misalnya di lafaz Allah. Allah itu berhentinya ketika kita wakaf bacanya Allah atau an. Nah, kita bisa tahu bagaimana bentuk kalimatnya di dalam mushaf. Nah, ini kita membaca maktub mausul. Yang kelima terakhir, kaidah hamzah. Kaidah hamzah. Misalnya hamzah itu dapat bertempat pada huruf alif, waw atau ya. Misalnya lafaz malaikah. Ada lafaz al-malaikah. Hamzah di situ dia bertempat di ya aslinya. Ya, tapi bukan ya, tapi itu hamzah. Nah, kaidah ini namanya hamzah bertempat di huruf-huruf illah. Itu huruf alif, huruf waw atau huruf ya. Malaikah. Atau misalnya hamzah yang tidak bertempat. Jadi kan hamzah bertempat. Sekarang hamzah tidak bertempat pada huruf tertentu, tapi bertempat di satr. Apa satr? Satr itu garis tertentu. Contohnya kalimat la tai'asu mir rauhillah. La tai'asu. Artinya hamzah itu tidak bertempat di huruf-huruf alif, waw dan ya, huruf illah. Ini saya sampaikan sedikit mukadimahnya. Pasal ilmu rasul ini memang ini pembahasan ini ilmu yang langka ya. Artinya tidak semua kalangan memahami hal ini. Karena pembahasan ilmu rasul ya itu berkaitan erat dengan masalah
penulisan Al-Quran, dan itu hanya kalangan tertentu sebenarnya yang mendalami hal itu. Nah, yang kita fokuskan di pembahasan kaidah ilmu usul adalah di bab maktub mausulnya. Bagaimana maktub mausul? Ini baiknya panjang, cuman pembahasannya hanya sedikit saya bahas. Kenapa? Karena ini membahas beberapa kata. Berkata An-Nazim, wa'arif lima quturin wa mausulin wa tafi'u mushafil imam itu pada. Maka ketahuilah maktub dan mausul dan hukum seputar ta di dalam mushaf al-imam, yaitu mushaf Utsman. Lima pada ada yang telah datang kepada kita. Faqata' bi asyri kalimatin alla ma'mal ja'a wa la ilaha illallah. Pertama, putuslah lafaz anla. Nah, mungkin yang sudah punya mata dicetak, ditandain saja karena pembahasannya penting di bab ini. Jadi saya nggak akan bahas semuanya karena yang paling penting itu hanya kata-katanya. Pertama adalah anla. Maksudnya apa? An dan la itu dipisah, dipotong, jangan disambung menjadi Allah. Anla jangan digabung menjadi Allah sehingga nunnya dihilangkan. Tapi mesti dipisah, anla. Di mana dipisahnya? Selama kita menemukan di 10 tempat di dalam Al-Quran. 10 tempat di mana saja? Bawa lagi, na'mal ja'a wa la ilaha illa wa ta'budu yasinatani budalah musyrik na tusyrik ya dakhulan ta'budu ala alla yaqulu la aqulu imma birrahmi wal maghfur hasil. Nah, ini tempat-tempatnya di berbagai potongan ayat di dalam surat-surat yang telah disebutkan. Misalnya ta'budu. Di ta'budu itu maksudnya ta'budu yasin di lafaz atau di ayat yasin yang berbunyi wa alla ta'budu illallah. Alla ta'budu illallah, di situ jangan digabung nun dan la-nya. Ketika waqaf berarti gimana? An. Ketika wasol baru alla ta'budu illallah, seperti itu. Intinya anla pada 10 tempat tertentu, maka dia jangan ketika di waqaf jangan dibaca Allah tapi an. Jadi seperti itu bahasanya itu ya. Nah, bagaimana kita mengetahui secara detailnya? Cukup aja antum lihat mushaf. Ketika di mushaf misalnya ada tulisan anla atau Allah. Kalau dia tulisannya anla berarti waqafnya an, jangan di Allah. Tapi kalau dia dalam mushaf tulisannya Allah, berarti kita ketika waqaf bacanya Allah. Seperti itu. Ya, jadi anla itu kan gabungan antara an, huruf, dengan la. Gabungan lagi dengan an dan la. Lalu kadang-kadang bisa digabung jadi Allah, kadang-kadang malah dipisah jadi anla. Nah, ini ketika waqaf untuk ikhtibari ya, ingat untuk ikhtibari, untuk diuji. Kalau untuk ikhtiari ya itu nggak bagus sebenarnya, nggak bagus ya. Jadi jangan dipraktekkan kalau ikhtiar itu. Kalau ikhtibari misalnya seorang guru, saya ngetes misalnya ada beberapa orang, coba berhenti di kalimat ini, dia bacanya anla, bacanya an atau Allah ketika waqaf. Kalau dia ada nunnya berarti bacanya an, seperti itu. Jadi pertama pembahasan utama itu anla. Oke, kelas itu gitu, itu aja pembahasannya. Lalu yang kedua amma. Asal katanya an dan ma. Birra'di wal maftuh hasil wa amma. Amma itu dari asal katanya an dan ma. Nah, kalau kita temukan lafaz amma ada nun ada an-nya tidak digabungkan menjadi amma, maka ketika waqaf juga sama an gitu ya, jangan amma, seperti itu. Jadi pembahasan pertama apa tadi? Pertama adalah Allah ya, ketika waqaf berarti an pada tempat-tempat tertentu. Silakan cek di mushaf aja sendiri ya, di mana sih tempat-tempatnya, dan kita akan tahu kok. Nah, itu sekarang udah ada tanda baca. Ini sebenarnya pembahasan ini akan lebih dalam untuk pembahasan ilmu rasul secara khusus, dan juga kalau dibahas ketika membahas mushaf yang belum ada tanda bacanya. Jadi pada zaman dahulu ya, makanya dibahas mushaf. Kalau sekarang kan alhamdulillah kita udah ada tanda baca, jadi kita tahu ya mana yang berartinya anla, mana yang berartinya Allah. Jadi pertama anla, kedua anma. Kalau misalnya dia anma berarti ketika waqaf baca an. Tapi kalau dia amma ya, jadi langsung diintum pada mim, jadi amma tidak ada nun, berarti ketika waqaf bacanya amma. Seperti itu saja.
Lalu yang ketiga mimma. Baik, selanjutnya uhuqta'u mimma biru min wadlisa kulkul munafiqina amman assasa. Mimma, ya mimma juga sama ya, mimma. Kalau kita mau ada pas ada mimma, terus ada nunnya, berarti bacanya min. Kalau kita wakaf ikhtibari, min. Ya, min. Kalau misalnya langsung diitkomkan pada min, mimma, berarti bacanya mimna. Oh, seperti itu. Intinya kalau ada nun, jangan langsung dibaca ke mim, tapi min. Lalu selanjutnya aman. Aman. Nah, aman juga, kalau ini beda. Kalau ini kan tadi sebelumnya nun, sekarang mim. Aman, dia bisa aja digabung jadi aman. Langsung bertasydid jadi mim, aman, bisa saja. Cuma ada juga di Al-Quran, ya dibacanya, dia ditulisnya am plus man, jadi aman. Nah ketika wakaf, mendapati bentuknya seperti ini di dalam matan aman, maka ketika wakaf bacanya am, jangan aman, ya, karena dia sudah beda kalimat, beda kalimat, bisa wakaf. Itu usulat Indonesia wa haitsuma. Selanjutnya haitsuma juga sama. Kalau tadi pembahasannya nun mim, sekarang ada lafaz baru haitsuma. Haitsu itu juga huruf, cuma juga huruf. Ya. Di dalam Al-Quran ada yang digabung haitsuma langsung nyatu di wasol haitsuma, ada yang dipisah kayak di dalam matan haitsuma. Jadi haitsu plus ma. Nah kalau bentuknya seperti ini dipotong, maka dia dibacanya haits. Jadi kok haits, lalu diulangi haitsuma gitu. Jadi kalau berhenti baca haits gitu. Selanjutnya alam juga sama, alam kayak tadi Allah. Kalau dia misalnya kalau dia ada nun ya berarti ketika wakaf an. Lalu lanjutin lagi kalau wasal alam. Innama. Nah kalau innama ini juga di dalam Al-Quran rata-rata innama itu digabung, ya. Innama itu enggak digabung, innama, jadi satu kesatuan innama. Tapi nah ini saya kasih tahu kalau supaya cuma satu di dalam Al-Quran, innama itu yang dipisah hanya satu tempat, yaitu di surat Al-An'am ayat 134. Innama yang dipisah antara nun dan mimnya itu hanya di surat Al-An'am 134. Selebihnya digabung, innama digabung. Jadi bukan inna plus ma, tapi innama langsung. Jadi kalau kita wakaf misalnya di Al-An'am 134, jangan innama tapi lalu diulang lagi, innama tu'aduna la'atun wa ma antum bimu'jizin, gitu ya. Innama lan'am, itu maksudnya di surah Al-An'am. Wal maftuha yad'una ma'a wa khulqul afali wa nahnu. Ini sama, ini pokoknya nama-nama surat yang ada pembahasannya di dalam kata-kata tersebut. Lanjutnya, wa kul lima sa'altumuhu wa khulifna. Kul lima juga sama. Kalau ada lafaz kul lima atau kul lama, termasuk kul lama ya, itu juga ada yang digabung kul lama atau kul lima, ada yang dipisah seperti ini, dipotong kul lima. Jadi kalau kita berhenti kul, ya jangan kul lima atau kul lama, tapi kul gitu. Ruddu kata kul bi'sama. Nah selanjutnya bi'sama ada juga sama, ada yang bisa plus ma, dipisah bisa plus ma, ada yang bi'sama kayak seperti di matan digabung bi'sama. Ya kalau kita digabung berarti bacanya, kalau digabung berarti bacanya ketika wakaf bi'sama. Tapi kalau misalnya dipisah bisa plus ma bi's gitu ya. Lalu diulangi bi'sama ya. Baik, selanjutnya khalaqtumuni washtaru fi ma qata'u fi ataqtu mushtahad. Itu pembahasan apa ya? Fima ya. Itu khalaqtumuni washtaru apa saja. Jadi sengaja ada salah satu file dari guru saya. Kadang itu matan itu dibuat panjang gitu, tapi isinya itu dikit. Ya. Sebaliknya,
ada matan isinya pendek tapi isinya banyak, gitu ya. Termasuk gini, kayak gini, ini panjang matan apa sih, bahas apa, dan ini juga paling susah dihafal. Nah, nanti kita dengar ya bagaimana Ustaz Abdul Latif membacakan matan ini. Kalau lancar, alhamdulillah. Kalau nggak lancar, apa namanya, kalau susah ya apa ini. Tapi isinya gitu-gitu doang, ya. Isinya gitu-gitu doang. Kayak tadi nih misalnya, pembahasan selanjutnya pembahasan mausul ada fima, lapas fima. Kalau tumuni washtaro abidan saja, kan bisa dibahas fima. Fima kotoah itu maksudnya lapas fima. Ada fima yang digabung, fima. Ada yang dipisah kayak gini, fi plus ma. Kalau kita berarti gimana? Fi. Ya. Kalau yang digabung berarti fima. Seperti itu aja. Kelas ya, kelas. Selanjutnya ma'a tani fa'ana wa qadru min kila tanzil sya'ar wa ghairu sya'ar fa'inama. Lanjut. Soalnya fa'inama. Fa'inama adalah lafaz ainam. Fa'inama kan nahli sil wa mukhtalif fi sya'ar ahzabi wa nisaus. Ainama juga sama, ada yang aina plus ma, ada yang ainama. Ya, ainama. Ya. Jadi kalau kita berhenti di ainama yang dipisah gimana? Aina plus ma. Ain, gitu ya. Ain, jangan ainama. Kalau dia dipisah. Tapi kalau dia digabung, berarti kita berartinya fa'ainama. Contoh mudahnya di Al-Baqarah. Saya kasih contoh, karena contohnya sedikit ya. Kalau contohnya banyak, saya nggak kasih contoh biar kita cari sendiri di pusat, karena bisa kelihatan. Fa'ainama contohnya di surat Al-Baqarah 115. Al-Baqarah 115. Di situ Allah berfirman, walillahil masyriqu wal maghrib fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah. Di situ tulisannya fa'ainama, nun dan mim di wasal, disambung. Karena kalau kita wakaf gimana? Fa'ainama, gitu ya. Beda di Al-Baqarah juz 2. Al-Baqarah juz 2 yang ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an fastabiqul khairat. Itu 147 ya. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Jadi fastabiqul khairat, ada fastabiqul khairatnya di ayat 147 Al-Baqarah juz 2. Ya, jadi di situ ya, ainama di situ dipisah dia. Ainama dipisah menurut ini. Jadi kalau aku gimana? Ain, jangan ainama karena dipisah. Ain, baru pulang lagi. Ainama takunu ya'tibikumullahu jami'a. Gitu ya. Kalau kita cuma wakaf di ain, habis itu kita foto selesai bacaan, wakaf qobih. Ingat yang lalu kita bahas masalah wakaf qobih. Kita berhenti misalnya. Ain selesai, subhanallahul azim, itu wakaf qobih ya, jelek. Jadi itu, ini ingat untuk wakaf ikhtibari, untuk tes, mengetes saja, bukan untuk baca Quran. Jadi kita tahu bagaimana bentuk hurufnya yang kita baca. Oke, baik. Ainama khalas. Selanjutnya fa'ilam, bawahnya lagi. Wasil fa'ilam, enggak, kelewatan. Wasil fa'ilam muda allan naj'ala najma'u kailan tahzanu ta'sawala. Wasil dan sambunglah fa'ilam. Ada lafaz fa'ilam. Nah, itu ilam itu asal katanya in plus lam. Tapi ada satu tempat di surat Hud, fa'ilam muda. Misalnya surat Hud ayat 14. Hud ayat 14 itu digabung ilam. Jadi kalau kita wakaf fa'ilam dan fa'in, gitu ya. Allan naj'ala. Begitu pula juga dengan lafaz an dan lan. Di situ allan naj'ala itu gabungan an plus lan. Maksudnya gitu. An plus lan. Kailan tahzanu ta'sawala. Kaila. Maksudnya kalau kaila. Ya, kaila itu ada yang kai plus la, ada yang kaila langsung digabung kaila. Jadi ta'sawala. Bawah lagi. Nah, itu gitu aja. Jadi intinya ini hanya bahas mana yang dipotong, mana di wasal gitu aja. Jadi biar kita nanti kalau wakaf itu wakaf baik itu wakaf ikhtibari atau wakaf iktirori.
Kita tiba-tiba lagi baca fastabiqul khairat ain atau misalnya. Kalau kita berarti tahu, oh ini bentuknya ain, jangan ainama, ya, jangan ain. Ain, baru lagi ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Gitu. Biar kita tahu apa guna. Hajjun 'alaika harajun wa qatahum 'amma yasha'u man tawalla yawma. Itu amma yasha' an plus man, maksudnya gitu. An plus man. Ya, an plus man itu kalau digabung bisa amman. Amman. Ya, jadi kalau kita berarti di amman, an plus man, kalau ada nunnya, berarti di an, jangan amman, gitu ya. Wa tawalla yaumahum man tawalla yaumahum. Yaumahum itu dipisah semua ya. Yaumah plus hum. Yaumahum. Jadi kalau kita berarti di yaum. Kalau misalnya jangan yaumah, karena harus itu udah yaum itu adalah ism, itu adalah ism dhamir. Ya, sama-sama ism jadi mudhaf ilaih. Ya, mudhaf ilaih. Jadi berhentinya di mudhaf. Yaumahum. Wa ma lihada itu adalah sama. Ma lihada itu dia ma lihada walladzina amanu. Kalau kita wakaf mal di lafaz mali baca mal, jangan mali. Ya, jangan mali tapi mal. Dia apa? Wakafnya di lam, jangan disukunkan. Walladzina amanu. Tahina. Nah, tahina ada lafaz tahina. Ulai tahina fil imam Syu'bah ada di surat Shad ayat 3. Shad ayat 3 ada wala tahina manas. Lafaz wala tahina manas. Wala tahina manas di situ dia apa namanya dipisah lam dan ta. Dipisah. Wawazanuhum wa kanuhum sidi kada minal wahawaya la tafsir. Wawazanuhum juga wazanuhum. Nah, ada lafaz wazanuhum. Kalau kita wakaf wazanuhum, jangan wazanu. Ya, karena itu satu kesatuan, wazanuhum. Ya. Wazanuhum, satu kesatuan. Tadi saya juga keliru. Yang yaumahum itu juga kalau kita mau wakaf ya, baiknya di yaumahum ya, karena dia idhofah. Ada sandaran. Jadi kalau kita berarti di mudhafnya saja bisa keliru. Jadi kalau yaumahum, saya ulangi, yaumahum kita bagusnya wakafnya di yaumahum sekaligus. Lalu wazanuhum juga sama, kita wakafnya di wazanuhum, di humnya. Begitu pula dengan kaluhum juga sama, kita berarti di kaluhum. Sili kada minal waha waya la tafsir. Jadi ini ada peringatan bahwasannya ketika ada alif lam ta'rif, misalnya al-haqqah, kita nggak boleh berarti di al. Misalnya, kecuali kalau memang teori. Tapi kalau dalam rangka baca biasa, kita misalnya Bismillahirrahmanirrahim, al-haqqah, itu nggak boleh begitu ya. Jadi nggak boleh berhenti di al, terus kita lihat haqqah itu yang boleh. Atau di lafaz ya. Jadi pertama alif lam ta'rif itu ya itu ya. Yang ya nida. Nah, memang juga saya sedikit tambahkan ya, kemarin ada yang tanya kan, kalau di lafaz ya ayyuha kan madhaiul munfasil. Nah, boleh kita berdiri ya? Nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi kita nggak boleh ya ayyuhalladzina amanu, nggak boleh. Karena itu sudah kesatuan. Itu ya harfun nida sebagai tambahan ya, dalam belum dibahas. Ya ayyuha itu nggak boleh berarti ya doang, tapi ya ayyuha. Terakhir hanya ha utanbih. Di lafaz apa hada haula isim isyarah ya. Kita nggak boleh ha ulai atau ha za, nggak boleh. Ya, jadi intinya mesti di Allah lah kelas. Jadi ini pembahasan masalah wasal dan pokok saja. Babu ta'at. Nah, ini juga sama. Saya bacakan babu ta'at. Wa rahmatul zuhru fi bitta'za barala rafiru min wadaka fil baqara ni'matuha salatun akhir Ibrahim ma'an akhiratul uqud tsariha Luqman thumma faqil al-Qafuri Imran la nabiyyu wan nuri awra'atun Yusuf Imran al-Qasas tahrimu ma'a siddiqan sanifas sejarah tadqan sunnat fadili
Fulan walang kali wa fulan wafin. Qurratu ayun jannatun fi waqa'at fi qurat baqiyatu binatun wa kalimat. Aw saqala arafi wa kullu maktulib jam'an wa fardan fihi bida'i murif. Ini sama. Pembahasan saat ini saya coba bahas di kalau ditanya. Ada tak yang mabsutoh, ada tak yang marbutoh. Mabsutoh itu yang lonjong, ya, yang lonjong. Dan biasanya menunjukkan kepada jamak muannas salim. Secara umum jamak muannas salim dalam muslimat, qanitat, dan seterusnya mukminat, yaitu biasanya. Kalau tak marbutoh, biasanya dia sama-sama menunjukkan muannas atau feminin pada yang sifatnya mudzakkar, mufrad, muannats, mufradah muannats, mufradah muannats. Misalnya muslimah, satu orang muslim, muslimat pakai tak yang lonjong atau mabsutoh itu banyak perempuan muslim. Gitu. Nah, di dalam Al-Quran ada yang lafaz pakai tak marbutoh, juga bisa pakai tak mabsutoh. Misalnya kata lafaz rahmat. Nah, kita fokus ke yang lafaz yang merah-merahnya ya, yang merah-merah, rahmat. Rahmat itu ada yang pakai tak yang seperti itu mabsutoh, ada yang pakai tak marbutoh. Di surat Az-Zukhruf, wa rahmatul Zukhruf. Nah, di dalam surat Az-Zukhruf itu dia pakai taknya tak mabsutoh. Ya, ada lafaz rahmatullah, ya, itu pakai tak mabsutoh. Ada juga nikmat, juga sama, dia ada yang pakai tak mabsutoh. Ada juga laknat, laknat juga ada pakai tak mabsutoh. Lalu juga ham itu enggak, kalau ham itu enggak bahasanya. Laknat, terus juga imro'at Yusuf. Ini ada pembahasan khusus imro'at Yusuf. Misalnya istrinya Yusuf atau misalnya istrinya Fulan, itu taknya mesti pakai tak mabsutoh. Tak mabsutoh bisa dicek di Al-Quran maupun di percakapan bukan Quran, di bahasa Arab, di hewan dialog biasa gitu. Imro'ahnya siapa? Istrinya siapa? Imro'atu Fulan. Dia biasa pakai taknya tak mabsutoh. Lalu maksiat ada juga pakai tak mabsutoh. Ada juga pakai syajarat pakai tak mabsutoh. Sunnah ada sunnat. Bisa dulu ya. Afaat qurratu ainin fi qurat wa kalimat. Intinya apa? Ada tempat-tempat yang pakai tak mabsutoh. Gitu ya. Nah, gimana caranya? Tinggal lihat aja baca Quran. Ketika aku baca Quran, makanya perhatikan itu taknya bentuknya pakai tak mabsutoh atau marbutoh. Kalau dia pakai tak mabsutoh, maka ketika waqaf baca taknya rahmat, laknat, imro'at, fiqrat, baqiyat, gitu ya. Tapi kalau dia nggak pakai tak marbutoh, kalau dia nggak pakai tak mabsutoh, tapi pakai tak marbutoh, maka ketika waqaf pakai ha. Oke, ha, rahmah. Ada juga rahmat pakai tak marbutoh, berarti pakai rahmah. Nikmat ada juga pakai tak marbutoh, berarti ketika waqaf nikmah. Laknat juga ada pakai tak marbutoh, berarti ketika waqaf bacanya laknah. Ya. Fitrat ada juga pakai tak marbutoh, ketika waqaf fitrah. Tinggal dilihat di mushaf. Ini kelas. Nah, sekarang kita masuk bab terakhir, hamzah wasl. Babul waqfi, bukan. Babul dua lagi, tapi bisa kita. Babu hamzil wasli. Babada bi hamzil wasli min fi'lin yadhum in kana thalithan min fi'lin yadhum. Foksir muhal wa kasri wal fathi wa fi asma' ghairu lami kasruha wa yabdin ma'a binatin mar'in wa tnain wa mar'atin wasli ma'a tnain. Ini ada, jadi ini murni pembahasan nahwu ya. Ini pembahasan nahwu, bukan pembahasan tajwid lagi ya. Pembahasan nahwu. Hamzah wasl itu apa? Hamzah yang dia tidak tertulis hamzahnya, tapi terucap secara pengucapan. Lawannya hamzah qata'. Hamzah qata' dan hamzah wasl. Hamzah qata' itu terlihat hamzahnya secara tulisan maupun pengucapan. Adapun hamzah wasl dia tidak terlihat secara tulisan tapi terucap secara pengucapan. Gitu. Gampangnya gini, kalau hamzah qata' itu yang ada hamzahnya kelihatan, alif ada hamzahnya kelihatan. Tapi itu ada kaidah-kaidah tersendiri nih, itu mungkin kalau bahas panjang di bab nahwu ya, pembahasan nahwu. Di sini hanya disampaikan gini, wabada bi hamzil wasl min fi'lin bi dhammin kana tadatan dengan fi'li. Gimana kalau ada kalimat dalam Al-Qur'an dia hamzah wasl awal, bacanya gimana? Pakai dhammah atau pakai kasrah? Misalnya lafaz unzur itu kan asal katanya nazara yang guru unzur, aslifannya nazara itu berarti melihat, memandang. Nazara yang guru unzur. Nah, dalam Al-Quran hamzah wasl kan sebenarnya nggak ada harakatnya, nggak dikasih harakat. Gimana cara mulainya? Bacanya inzur, anzur, atau unzur.
kaidahnya kalau kata ketiga, misalnya nazar, kata ketiga apa? Kalau ketiga kata ketiganya adalah dhammah, maka hamzah wasl dibaca dhammah. Jadi bacanya unzur. Ketika kata ketiganya adalah misalnya kasroh, contohnya apa katanya? Yadrib, pukullah. Doroba, yadrib, korban. Nah, ketika kata ketiganya adalah kasroh, maka di hamzah wasl dibaca kasroh. Yadrib. Dan kalau dia kata ketiga fathah, misalnya apa? Iftah. Fathah yaftahu iftah. Nah, ketika dia kata ketiganya adalah fathah, maka dibaca kasroh. Jadi dibaca kasroh itu baik kata ketiga kasroh ataupun fathah. Dhammah khusus ketika kata ketiganya adalah dhammah. Itu aja. Waksiru halqas wal fadil asma'in ghairulam kasroh. Nah, di sini ada lafaz-lafaz khusus namanya al-asma'u as-sama'. Al-asma'u as-sama' atau al-asma'u sab'ah. Nama-nama yang 7 yang dimana ini nama-nama khusus di dalam bahasa Arab yang dia hamzah washolah kasrah. Apa ya? Ibn. Apa itu ibn? Anak laki-laki. Dia bahasanya bukan ubnin atau ubnun, bukan abnun tapi ibnin atau ibn. Lalu ibnah, anak perempuan atau ibnah. Imro'un itu seseorang laki-laki. Ifnatain atau ifnain, 2. Imro'ah, perempuan, seorang perempuan. Ismun, nama. Ifnatain. Jadi ini 7 nama yang ketika dia dimulai bacaannya adalah dengan kasroh. Ya, al-asma'u as-sama'i. Nama yang apa ya? Yang memang orang Arab tuh mengucapkan dengan kasroh. Dari solonya lah, bahasa dari solo. Dan nama-nama itu. Oke, baik. Babul waqfi ala awakhir kalim. Wa hadhil waqf fi kulli harakat illa idza umtafa ba'du harakat. Illa bi fathin aw bi nasbin wa hashim isyaratan bi qawli fi rahimahullah. Untuk masalah waqaf, wa hadhil waqf fi kulli harakat. Waqaf itu ada 3 cara. Jadi masalah waqaf. Waqaf di dalam Al-Quran itu 3 cara. Pertama waqaf sebagaimana kita biasa membaca. Misalnya kita waqaf di surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mensukunkan. Ya, mensukunkan. Dan asal katanya apa? Ar-Rahim. Ya kan? Ar-Rahim. Dia disukunkan. Seakan-akan dia disukun. Padahal dia bukan sukun asli. Sukun arid. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sukun. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan sukun. Ar-Rahmanirrahim. Dengan sukun. Itu sukun yang kita waqaf yang kita biasa tahu kan. Yang mensukunkan akhir kata. Lalu yang kedua dengan namanya raum. Illa idza rumta. Rumta itu raum. Apa itu raum? Yaitu al-ityan bithuluthil haram. Membaca dengan sepertiga harokat. Itu sepertiga harokat. Yang dimana keluar sebagian hurufnya, terdengar orang yang dekat dengan dia, tapi nggak terdengar dengan orang yang jauh dari dia. Tapi gimana? Ini perhatikan, lihat ke saya semua. Kalau Rom ini mesti prakteknya lihat ke pengajar ya. Jangan lepas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim. Kan dia asalnya Ar-Rahim kan. Nah, raum ini dia itu mewakafkan dengan membunyikan sebagian kecil dari harokat. Dan itu hanya boleh pada harokat asrof dan dhammah. Itu fathah atau. Jadi Bismillah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimi. Asal katanya pengen ngomong Ar-Rahimi, tapi nggak jelas ngomongnya, cuman kecil aja soalnya. Ar-Rahim. Dan hanya boleh 2 matnya. Mat ada di sukunnya hanya boleh 2, jadi nggak boleh panjang. Nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh, cukup 2. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh nggak? Ayat kedua nggak boleh ya. Nggak boleh Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak boleh. Karena kalau dia fathah itu nggak masuk ke kaidah raum. Ya, masuk ke yang raum itu bolehnya hanya kasroh dan dhammah. Misalnya dhammah di Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dia bukan nasta'in tapi nasta'inu, tapi dia bunyi nu-nya ya. Vokalnya tuh nggak jelas gitu, atau bukan jelas, hanya sedikit ya, hanya sepertiga harokat kira-kira. Nah, itu yang raum.
Dan ini bukan kiroah ya, bukan penghafal. Jadi boleh dihapus, boleh pakai itu. Jadi misalnya antum baca Al-Fatihah gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh, boleh. Ya, bukan pengaruh kiroah. Memang ada bacaan di semua kiroah ada yang hal itu. Yang terakhir adalah dengan cara isma. Isyaratan bil dhammi fi raf'in wa dhamm. Memberikan isyarat dhamm. Isyarat itu apa pengertiannya? Isyaratan bil dhamm. Isyaratan bil dhamm dalam pengertian isyarat. Isyarat apa? Kita memoyongkan bibir, memberikan isyarat dhamm. Dan itu hanya khusus dhammah saja. Ada juga isyarat bil dhamm. Ya, contohnya apa? Misalnya di lafaz nasta'in ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Jadi dia hanya memberikan isyarat dhammah, tapi nggak bunyi nu-nya ya, nggak bunyi nu-nya. Jadi nasta'in, perhatikan saya, nasta'in hanya memberikan dhammah, kan dhammah kan mesti monyo. Nah, ini kembali ke masalah vokal. Jadi jangan nasta'in nggak kelihatan. Nasta'in, lagi mustaqim, boleh. Nah, jadi yang dhammah. Nah, kalau di Yusuf 12 itu bukan masalah wakaf ya, la ta'manuna yang kita bahas. Itu bahasa idgham hadir. Nah, itu juga termasuk bahasa isyarat atau jadi la ta'manna atau la ta'manuna. Tapi ini kita khusus masalah wakaf. Jadi boleh wakaf ya, karena dengan cara tadi boleh dengan sukun, boleh dengan raum, boleh dengan isma. Tapi yang lebih sering dipakai juga lebih diutamakan pakai yang sukun ya. Seperti biasa kita pakai. Baik, alhamdulillah. Jadi bagian khotimah. Faqad taqaddana min al-muqaddimah min qari'il Qur'ani taqdim. Jangan masuk ke hawamish itu kata-kata. Faqad taqaddana min al-muqaddimah min qari'il Qur'ani taqdim. Alhamdulillah, dari telah rampunglah mazhab saya ini nazar al-muqaddimah. Jadi namanya apa? Al-muqaddimah bima yajibu 'ala qari'i an ya'lamah. Ingat namanya bukan muqaddimah jazariyah ya. Maksudnya al-muqaddimah bima yajibu 'ala qari'i an ya'lamah. Lalu diberikan nama al-muqaddimah al-jazariyah. Dan ini adalah liqari al-Qur'ani taqdimah. Ini persembahan saya untuk para ahli Quran. Baca Quran untuk mendalami permasalahan teori apa. Abiyatuha qafun wa zayun fil 'adad man yahsinu tajwid ayat al-Qur'an. Bait-baitnya qafun wa zayun. Qafun wa zayun. Qaf dan zay ini rumus ya. Jadi dulu orang Arab itu ada namanya huruf abjadiyah. Abjadiyah itu misalnya alif satu, ba itu dua, ta itu tiga, dan seterusnya. Ajib tiga, itu namanya huruf abjadiyah. Bisa ya kalau mau tahu itu awasan saja. Qaf itu dulu adalah 100, zai itu adalah 7. Jadi baik itu 107. Fil adat man yahsinu tajwid yaum farda. Barang siapa yang memperbaiki tajwid maka dia akan mendapatkan petunjuk. Alhamdulillahillah khitam wa salatu ba'du wassalamu ala nabi Mustafa wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa salawat. Biasa. Nah, di sini ada faedah terakhir ya, terakhir. Aslinya jazarah ini 107 bait, aslinya 107 bait. Nah, silakan antum perhatikan di sini ada tanda kurung ya. Abiyatuha qafun sama wa ala nabi Mustafa. Itu ada tanda kurung. Tanda kurung ini tambahan. Tapi tambahan dari para ulama yang datang setelah Al-Jazari. Aslinya 107. Nah, ditambah dengan bait ini Abiyatuha dan juga ala nabi Mustafa, jadi 109. Saya punya dua sanad saya satu yang 109 bait dan juga yang 107 bait. Syekh Hamid dulu Bukhari belum memberikan sanad kepada kami, itu hanya sampai 107. Cuma sampai dia tuh hakok wazifir adat manusia tidak ada proses biasa saja. Walhamdulillah khitamu tuh kita. Nah itu menurut beliau tambahan dari ulama. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai pembahasan kita pas 10 hari. Dan sekarang kita masuk ke agenda kedua. Mungkin ada pertanyaan dulu silakan. Tapi mungkin diringkas ya. Enggak harus ya. Kalau baca dengan raum ketika sholat, ya ini bukan baku ya. Jadi kalau mau campur raum silakan. Misalnya Al-Fatihah pakai raum semua. Nanti baca Al-Baqarah misalnya pakai sukun atau dibalik ya. Boleh. Jadi bukan kayak baku. Itu hanya cara ya. Ada 3 cara. Tapi dalam
muqaddamnya, artinya yang lebih diutamakan adalah pakai yang sukun. Itu yang kita lakukan. Adakah kol-kol yang berbunyi A bukan E pada huruf baja? Baca D tapi dibaca D. Nggak ada. Bisa tahu mengarah ke E tapi bukan E juga. Misalnya AB. AB. Jadi bukan AB tapi AB. AB. Kalau aba jadi harokat fathah. Jadi dilarang kan kita ada bahas tanbihat di kol-kolah, jangan sampai kita menghidupkan ke kol-kolah. Menghidupkan huruf yang sukun, yang kol-kolah jangan. Kalau jadi aba, ada, itu jadi berapa? Cukup ya? Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau ada mungkin taruh dulu. Kita sekarang masuk sesi kedua sudah jadwal. Ya, pada para ikhwan sekalian saya umumkan kembali yang bermaksud. Awalnya saya mensyaratkan untuk jazariyah ini hafal. Tetapi dengan beberapa pertimbangan dan juga karena saya ada kesibukan lain, khawatir saya nggak mampu untuk membagi waktu tersebut. Ditambah jazariyah ini panjang 109 bait, ya kan? Beda dengan tufatul atfal, saya bisa 60 bait itu bisa 10 menit mungkin selesai. Tapi kalau tufatul atfal, tapi kalau misalnya orang nggak lancar, bisa setengah jam atau 1 jam misalnya, sehingga saya khawatir tak sempat. Sehingga saya ringankan syaratnya hanya untuk yang hadir. Selama antum hadir di majelis ini ada sanad jazariyah dari saya. Nah, sanadnya apa? Sanad qiraah. Sanad qiraah. Sanad itu ada beberapa macam. Tahammul itu mengambil sanad. Ada itu adalah meriwayatkan kembali hadis ataupun kitab tersebut. Itu ada 3 cara. Saya pernah sampaikan sebelumnya. Juga di ilmu hadis juga dibahas. Ada metode sama itu guru membacakan pada murid, ini di kata tertinggi. Ya. Kedua, qiraah. Murid membacakan kepada guru. Dan ketiga, ijazah. Ijazah itu apa? Ijazah itu sanad antum nggak dengar guru baca, dan juga antum nggak baca ke guru, nggak sama qiraah, tapi diijazahkan aja. Nih silakan. Yang penting gurunya izinin. Nih saya ijazahkan riwayat kitab ini atau hadis ini, silakan. Itu ijazah. Tapi ijazah tingkatnya paling rendah, Makanya ijazah itu sebenarnya hanya sebagai suplemen tambahan, bukan utama. Baik. Makanya sekarang ini kita masuk sesi qiraah. Insyaallah akan membacakan Ustaz Latif. Hal anta hadir atau Ustaz Latif? Hadir. Baik. Ya, jadi ini metode qiraah, artinya beliau membacakan jazariyah. Khusus antum khaslak bil ghaib ya, Ustaz ya. Khaslak ya. Insyaallah. Jadi beliau membacakan jazariyah, jangan qiraah. Nah, antum yang di sini baik ikhwan ataupun akhwat mendengarkan. Jadi masuknya tetap qiraah karena yang membacakan adalah murid, bukan saya. Di sini saya sebagai guru, ya. Nah, tetapi tingkatan qiraah itu juga ada 2, ada qiraatan alaihi dan qiraatan alaihi wa ana asma. Qiraatan alaihi artinya murid itu langsung baca guru, dan ini tingkatan yang dipakai oleh Ustaz Latif. Jadi beliau karena baca langsung ke saya, maka tingkatan paling tinggi qiraatnya. Adapun antum, qiraatnya qiraat kedua, qiraatan alaihi wa ana asma. Bacaan kepada guru dan saya mendengar. Jadi antum mendengar bacaan jazariyah ini kepada bacaan Latif yang dibacakan kepada saya. Jadi secara tingkatan yang nggak baca ke saya itu hanyalah yang nggak baca ke saya itu tingkatan kedua. Tapi tetap berdasarkan besar. Nah, mohon perhatikan, sebaiknya antum mendengar full ya. Jadi full, artinya ada yang lag, sayang banget ada yang atau mungkin sinyal. Jadi mendengar full ya, agar tidak tahu, ada istilah tahu, atau terluk. Kalau ada yang tahu mungkin berarti ijazah nggak sempurna, artinya nggak kamilan, nggak kamilan. Artinya nanti kalau saya ijazah kepada misalnya, itu nanti antum mesti kasih keterangan bahwa saya mendengar jazariyah sebagian, nggak seluruhnya. Oke? Kalau ada yang tahu karena misalnya keluar sinyal, atau misalnya tiba-tiba dia ada masalah sesuatu, maka jangan dibilang mendengar sempurna ke saya. Tapi kalau sempurna berarti bilang sempurna. Baik, anta mustahil Ustaz Abdul Latif. Nah, insyaallah. Yalla, bismillah. Manzumatul muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'ani ay ya'lamah min nazmi imamil huffaz wa hujjatil qurra Muhammad ibn Ali ibn Yusuf al-ma'ruf ibn al-Jazari rahimahullahu ta'ala.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي عف ربي سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل أي مخارج الحروف والصفات ulang, agak terputus sama, agak terputusnya. Qabla syuru'i قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم كاف أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا الأضراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتام ومن عليا الثنايا والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه والفا مع طراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. باب صفات الحروف. صفاتها جهر ورخ مستفل مصمتة والضد قل محموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت وبين رخو والشديد لنعمر وسبع علو خص ضغط إذ حصر وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وفر من لب الحروف المزلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين وابو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا باللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضادا نستطل. باب التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم yang lebih sahih jauh ini. والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. باب في ذكر بعض التنبيهات فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. Kalau mau dibaca tajwid, wahadiran tafkhim, bahasa diikhfa. Wahadiran tafkhim. وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمز الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لا Allah. Nah ini walaupun dia ini lafaz ini mesti fase ya. Allahu thumma lama lillahi lana.
Allahu summa lama lillahi lana wal yatalattaf Wal ala yatala. Wal yatala. Wal yatala. Wal yatala. wal yatalattaf wal yatalattaf ala Allahi wal mim Walam. Walam. Ya walam. Walam. walad Langsung aja. Wal yatala. wal yatalattaf ala Allahi wal mim min makhmasatin wa min marad wa ba'a barqin batilin bihim bizi wahris ala syiddati wal jahri allazi fiha wa fil jimi ka hubbis sabri rabwatin ijtussat hajjil fajri wa bayyinan muqalqilan in sakana wa iyyakun fil waqfi kana abyana wa ha'a hashasa ahadtul haqqu wa sina mustaqim yasqu babur ra'at wa raqiqir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat illam takum min qabli harfi isti'la aw kanatil kasratu laysat asla wal khulfu fi firqil li kasri yujadu wa akhfi takriran idza tushaddadu babul lamati wa ahkamin mutafarriqah وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله حرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحضت مع بسطت والخلف بسطت والخلف بنخلقكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحذورا عصى وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل رب وبلى وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم باب الضاد والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي الضأن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لظى شواذ كظم ظلما أغض الظلام ظفر انتظر ظما أظفر ظنا كيف جا وعظ سوى عضين ظلا في سوى وكما ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعران ظلوا يظللن محذورا مع المحتذر وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك يعد الظالم واضطر مع وعظت مع فضتم وصفها جباههم عليهم باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي باب أحكام النون الساكنة والتنوين وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ندغام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والراء بغنة اللزم وأدغما بغنة في يؤمن إلا بكلمة كدنيا عنون والقلب عند الباب غنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذ باب المد
والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مستلا باب معرفة الوقف والابتداء وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الابتداء تقسم إذن ثلاثة ulang. Agak putus soalnya. Labudda. من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن ثلاثة تام وكاف وحسن ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي فالتام فالكافي ولفظ فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطر ويبدأ قبله وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب باب المقطوع والموصول واعرف لمقطوع وموصول وتا في المصحف الإمام فيما قد أتى في مصحف الإمام إضافة bukan sifat mausuf في مصحف bukan في المصحف واعرف لمقطوع وموصول وتا في مصحف الإمام فيما قد أتى فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبد ياسين ثاني هودلا يشركن تشرك يدخلا تعلو على ألا يقولوا لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما نهقطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أسسا فصلت النساء وذبح حيثما وألم المفتوح كسر إنما الأنعام والمفتوح يدعون معا وخلف الأنفال ونحل وقعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفضت مشتهت يبلو معا ثاني فعلنا وقعت روم كلا تنزيل شعراء وغيرها صلا فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء وصف وصل فإن لم هود ألن نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء ما kalau di sini punahnya baru dipakai amman yasha'u man tawalla yawmahum عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء فحين في الإمام صل ووهلا ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من ووزنوهم وكالوهم صلي ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الويا وها لا تفصلي باب التاءات ورحمة الزخرف بالتا زبرة وإعراف روم هود كاف البقرة نعمتها ثلاث نحل إبرهم معا أخيرات عقود ثانهم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص وامرأة يوسف عمران القصص وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطر كل والأنفال وأخرى غافر
قرة عين جنة في وقعت فطرت بقيت وبنة وكلمة أوسط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف باب همز الوصل وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن غير أسماء الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين باب الوقف على أواخر الكلم وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمه أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشد والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على نبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله الحمد لله والحمد لله rabbil alamin. Antum sudah punya sanad jazari belum, Ustaz? Sudah, Ustaz. Dari siapa? Dari Syekh Arif Wardani. Masya Allah. Antum sudah tinggi berarti. Enggak, Ustaz. Sekali sanad antum dengan Syekh Arif Wardani. Karena dari Syekh Muhammad Abdul Aziz, dari Syekh Hisham, itu satu level beliau. Syekh Arif Wardani, pengsananya lancar. Dulu udah hafal juga, masih menghafal dulu. Iya. Hafal juga. Ada ujiannya nggak? Ya cuma sanad periwayatan, Ustaz. Apa? Sanad setoran aja, setoran. Setoran aja ya. Ya sebenarnya tinggi antum. Jadi sebenarnya nggak perlu sanad lagi kan, tapi nggak apa-apa. Dalam rangka tabarruk. Jadi sanad itu, baik sebelum saya kasih ijazah, lafaz ijazah, saya ingin meluruskan masalah sanad lagi ya. Jadi sanad itu, ya macam-macam orang itu pengen punya sanad. Dalam ilmu itu, dalam ilmu Islam itu ada dua, ilmu riwayah dan ilmu dirayah. Ilmu riwayah itu ilmu tentang periwayatan kitab ataupun hadis ataupun Quran. Ya. Adapun dirayah itu ilmu yang substansi ilmu tersebut, isinya, penggunaannya, pemahamannya, itu dirayah. Nah, memang ada beberapa pandangan para ulama, terutama dalam masalah riwayah ya. Ada orang yang beranggapan buat apa punya sanad kalau nggak paham ilmunya? Buat apa tinggi-tinggian sanad? Kan kalau udah banyak berpikir ada istilah sanad ali, sanad nazil. Ali itu artinya maqallat ada ruwat. Jadi yang jarak perawinya itu dengan penulis kitabnya atau pada Rasulullah sedikit. Sementara kalau nazil maka turok ada ruwat. Artinya banyak perawinya. Jadi jarak antum dengan misalnya Al-Ghazali itu banyak wasilahnya yang antara. Jadi buat apa kita punya sanad-sanad kalau nggak paham atau membuang-buang waktu? Intinya begitu. Memang ada itu biasa pada ulama. Tapi kalau saya pribadi, saya memilih bahwasannya tidak memilah-milih dua ilmu itu ilmu riwayat dan ilmu dirayah. Alangkah baiknya kita menjadi orang yang maksimal di dalam minimalis. Ketika kita mempelajari suatu ilmu, tentunya yang paling penting adalah dirayah. Pemahaman kita paham nggak ilmu itu? Apa sih yang dibahas nanti Mbak Jazariyah nih sampai 10 hari paham nggak? Apa sih isinya? Paling penting itu amalkan nggak isinya, gitu kan? Belajar berpikir kalau kayak ikut apa itu paham nggak dalam bisa ditahu sehari-hari itu tidak, itu penting. Cuman jangan juga menyampaikan riwayah. Kenapa? Karena riwayah atau sanad itu termasuk infosop isi hadir ummah, termasuk kekhususan dan keistimewaan dari umat Islam. Umat Islam dan sebagian para ulama ahli riwayah. Jadi kalau dalam ilmu hadis, saya agak sedikit mencampur adukan Quran dan hadis. Dalam hadis itu banyak ahli-ahlinya. Di dalam kalangan ahli hadis itu ada yang khusus dalam ahli riwayah. Ahli riwayah. Mereka terkenal sebagai musnidin, yaitu orang-orang punya banyak sanad dan sebagainya. Di kalangan para ahli riwayah, mereka berpendapat punya sanad itu adalah fardu kifayah. Bagi umat Islam, punya sanad itu adalah fardu
kifayah bagi setiap ilmu, baik itu Quran, baik itu kitab itu ada saja. Sehingga kalau tidak dilestarikan hal ini, maka akan jadi musibah bagi umat Islam. Nah, makanya memadukan antara riwayat dan riwayat itu adalah suatu hal yang baik yang bakal dianjurkan. Baiklah, kalau misalnya Anda tidak sepakat, ada orang yang berpendapat misalnya tidak perlu sanad tentang ria atau enggaknya. Kalau kita ingin kembalikan kepada definisi ria, kembalikan kepada definisinya Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad ketika mendefinisikan ria itu apa? Anda beramal dengan tujuan Anda ingin melihat manusia. Dan Anda meninggalkan amal dengan tujuan Anda juga takut dibilang atau dipuji-puji manusia. Itu kriteria ria. Al-Fudail bin Iyad. Jadi ria itu masalah ibadah dan masalah batin. Bukan masalah ijazah ataupun sebagainya. Kayak antum nih, banyak sekarang mahasiswa di sini. Kuliah, pengen sarjana, dapat ijazah, pengen dapat gelar MC, SS, sarjana apa, SU, atau SSI, ataupun STS sebagainya. Kalau emang tujuan antum kuliah hanya untuk dapat gelar itu salah. Tapi kalau untuk belajar di kuliah, untuk memahami ilmu, terus juga ada harapan ingin mendapatkan ijazah itu untuk nanti bekal untuk berdakwah pada orang, untuk bekerja, itu kan gak bisa. Begitu dapat ijazah sana, ya. Jadi dapat ijazah sana. Bagi ilmu-ilmu Islam, ya. Jangan ada ijazah sana ini dapat melegalisasikan Anda, dapat meresmikan atau minimal jadi dan orang ini ada punya sanad ini, tapi setidaknya dia tahu apa kitab itu atau tahu siapa aja riwayat dari kitab itu ataupun hadis. Nah, sehingga kalau saya pribadi ya memadukan dua itu. Jadi kita diroyah nih, sekolahnya udah diroyah. Sekarang kita kasih riwayat dan hendaknya ketika kita juga punya riwayat itu kita amanah. Jadi jangan menjadi orang yang ekstrim, artinya ekstrim itu mengabaikan riwayat dan juga yang selalu mengabaikan dan juga yang mengabaikan. Ada orang yang terlalu tasawuf, berpengabaikan dan riwayat. Yang penting punya banyak sanad, nggak dipahami ilmunya, nggak dikaji lagi ilmunya, itu juga salah. Jadi gimana kita memadukan itu? Punya sanad, ini mah tahu kitab apa sih yang punya sanad itu? Oh, Jazariyah, karangan siapa? Tahu. Dapat dari siapa sanadnya? Nah, itu minimal tahu, minimal sekali. Ya. Dan juga sanad itu bukan jaminan paham ilmu itu. Ya, kenapa? Beda cabangnya. Ini ilmu riwayat. Ilmu riwayat itu bahas tentang apa? Masalah riwayatan kitab itu sampai mana? Nyambungnya kemana sih? Jazariyah nyambungnya ke siapa? Batul Fikr nyambungnya ke siapa? Abi Syuja nyambungnya ke siapa? Misalnya itu riwayat. Kalau riwayat masalah golongan. Jadi hendaknya kita ini mulai sekarang belajar itu jangan minimalis. Minimalis. Tentunya kalau buat orang awam, yang paling dikatakan adalah riwayat. Ini riwayat dulu ya. Maksud riwayat. Lalu nanti kalau emang sudah berhak, baru dikasih riwayat. Baik. Nah, itu sedikit saya kasih sedikit sedikit masukan ataupun sedikit informasi atau wawasan tentang masalah sanad. Insya Allah kalau pengen dalam masalah sanad ini ada kajian khusus untuk masalah ilmu riwayat yang dibahas. Baik. Nah, mungkin ada pertanyaan sebentar sebelum saya kasih waktu ijazah ya dari Bu Rohana. Yang 7 lafaz ayat ya. Kalau kau sih banyak syukur. Iya, kalau kau punya syukur, kalau baca kasar. Nah, ya, dari Aji nih, masalah sanad. Misalnya kita sudah punya sanad, untuk melaksanakan mubalik murid itu apakah ada syaratnya? Nah ya, ini di sini mungkin ada yang sudah mengajar ya, mungkin Ustaz nanti juga masuk mengajar kan Ustaz ya, dan juga Ustazah ya. Kalau pengen meriwayatkan kembali kepada murid-muridnya, itu bebas syaratnya, selama sesuai dengan syarat ijazah, sesuai dengan syarat tahammul. Tahammulnya gimana? Misal tadi Ustaz Latif dan kawan-kawan di sini dengan kiroah. Berarti nanti boleh juga dengan kiroah, boleh juga dengan sama. Misalnya sekarang Ustaz Latif baca ke saya. Nanti Ustaz Latif pengen riwayatkan kepada murid-muridnya dengan beliau sendiri membacakan pada murid itu dengan sama. Boleh. Jadi nggak harus sama. Ya harus sama metodenya. Yang penting sesuai dengan tahammul, metode tahammul, metode pengambilan sanad yang syar'i atau yang bukan syar'i, yang memang sudah dirumuskan para ulama, yaitu sama kiroah dan ijazah. Ijazah itu cuma edukasi aja. Misalnya saya punya kitab Jazariyah ini, antum nggak belajar ke saya, dan antum juga nggak baca ke saya, tiba-tiba saya ijazahkan nih, silakan. Itu memang sah, cuma tingkatan rendah. Jadi boleh diriwayatkan. Syaratnya tergantung antum serah. Ada Jazariyah misalnya. Nah, Ustaz Latif kenal Ustaz Farabi kan? Ustaz Farabi. Nah. Beliau itu kan kalau Jazar itu ketat.
Syaratnya apa? Dia mesti hafal matanya lancar, nggak boleh salah satu gitu pun. Terus ujian dengan 14 pertanyaan, nggak boleh salah dulu. Makanya saya pun juga nggak ada kesalahan dari pihak. Artinya saya juga berat di sana. Jadi masing-masing guru beda. Ada yang seperti itu berat, ada yang kayak gini aja, itu cuma baca. Jadi tergantung peraturan dari kalian. Peraturan dari antum semua, antum dan sekalian ketika ingin meriwayatkan kembali kepada murid. Tapi asalkan paling penting juga kalau bisa ketika ingin meriwayatkan kembali, misalnya saya sudah punya sama Jazariyah, pengen diriwayatkan kembali kepada murid belum, adalah antum dan sekalian hendaknya sudah paham, walaupun bukan secara mutlak. Minum paham apa sih kitab ini isinya, pengarangnya siapa sih, apa yang dibahas minimal biar apa? Jadi kalau ada tanya-tanya masalah kita bisa tahu. Jadi nggak hanya sekedar riwayat seperti itu. Baik, alhamdulillah selesai pembacaan matan al-muqaddimah kima yajibu ala qarihi an ya'lama, yang diwakili oleh qari'nya Ustaz Abdul Latif dan juga teman-teman di sini juga mendengar. Maka saya ijazahkan ajaztukum ijazatan khassatan bimanzumati al-muqaddimah fima yajibu ala qarihi an ya'lama al-musamma bi al-muqaddimah al-jazariyah bisanadi muttasil ila al-imam al-khair Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad ibn Ali ibn Yusuf al-Jazari rahimahullah ta'ala ijazatan khassah. Qulu qabiltu. Ya, barakallahu fiik. Ya, saya ijazahkan kepada Anda semua ijazah khassah. Ini ijazah itu ijazah yang khas, yang khusus. Karena ada juga ijazah ammah. Ijazah ammah itu sebagai ijazah. Dengan salam saya bersambung kepada Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Semoga ini bisa amanah dipegang oleh para teman-teman sekalian, ya. Dan saya wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah dimanapun berada, dan juga ini wasiat dari para guru kami ketika ijazahkan suatu ilmu, baik itu ilmu tersebut, dan hendaknya tidak lupa mendoakan kami, ya, dalam mengijazahkan kepada Anda semua, dan hendaknya tetap istiqamah dari kebaikan dan ketaatan. Amin. Baik. Untuk ijazah, gini, setelah saya sampaikan. Tadi saya lihat ada beberapa yang left di tengah pembacaan matan. Ini namanya istilahnya faul, ya buku. Bagi yang left karena mungkin masalah sinyal ataupun masalah apa, hendaknya nanti ijazah itu ditulis. Saya mendengar itu sempurna atau tidak sempurna, kamilan atau faul bang. Misalnya kamilan atau faul bang. Atau misalnya Sami itu menjual Jazariyah Pak Abok sebagian. Kenapa? Ini penting untuk jujur dalam riwayat. Jujur dalam riwayat. Agar nanti ketika nanti ingin meriwayatkan kembali itu nggak bohong. Oh, saya dengar semuanya, padahal antum ketika dibaca begini antum ada keluar. Ya. Itu benar kan sama saya, beberapa orang itu jelas. Dan itu rasa tulap, ya. Itu tulap pesan bisa. Kalau pesan bisa saya lihat. Jadi keluar di tengah majelis ketika lagi dibacakan matan, berarti itu nggak kamil, ya, nggak sempurna, nggak sempurna mendengar. Tapi sah, tetap sah sama kita, cuman nggak sempurna mendengar. Yang sempurna alhamdulillah. Baik, ya. Ya. Terakhir juga saya tutup untuk ijazah. Tolong nanti ditulis. Di sini ada ini nggak ya? Nafis ada nggak nafis? Nafis ada. Ahmad nafis ada. Jadi ada. Atau Kemal deh, Kemal. Ya Ustaz. Yang Kemal ya. Gini, untuk ijazah tertulis, ya, ijazah tertulis. Untuk tulat pesan 6 silakan dikumpulkan ke Alfian. Namanya, nama lengkap 3 tobakot. Jadi nama, misal saya contohkan, nama saya Habib Fatur Rahman, bin Bapak, bin Arif, bin kakek, bin Johan Syukri. Jadi 3 tobakot, 3 tingkatan. Jadi nama kita, bin ayah kita, bin kakek. Nah, itu cukup. Kalau mau tambahkan marga, suku ataupun domisili silakan, tapi sunnah, itu nggak wajib, ya. Tapi yang wajib 3 tadi, namanya terpenuhi dengan nama antum, bin ayah, bin kakek. Kalau itu nggak lengkap, saya nggak mau isi namanya. Kenapa? Ini untuk menjaga riwayat. Dan ini tradisi para salafus soleh. Ketika mereka menjadi perawi dalam suatu kitab atau hadis, mereka menulis lengkap nama mereka sampai kakek. Jadi kalau ada nama yang lengkap, nggak akan saya tulis ijazah, oke? Jadi tulis nama lengkap. Misalnya namanya Murokat, apa?
Dan namanya saya Habib Fatur Rahman. Nama saya apa? Ada dua tingkatan. Nama, bin bapak, bin kakek. Lalu tanggal suku misalnya Al-Jawi boleh, atau Al-Bekasi boleh. Dan kalau bisa tulis pakai bahasa Arab, kalau bisa. Kalau nggak bisa, nih saya tulisin. Ya, kalau nggak bisa ditulisin. Jadi kalau tulah pesan 6 diwakili ke Alfian. Tulah pesan 7 diwakili ke Rama atau Rafi, serah. Tolibat pesan 6 diwakili kepada Velia. Untuk yang umum di grup, ya di grup yang umum ya, yang umum berarti di grup ada 15 orang ya di grup, sebagaimana yang waktu itu kita ada listnya, tulis di grup namanya. Ingat formatnya sama, nama lengkap, bin bapak, bin kakek, paling minimal. Lalu kalau mau tambahkan suku, misalnya kalau saya tambahkan Al-Bekasi, Al-Bilang Kabawi, bagi domisili dan juga suku. Tapi kalau yang lain nggak mau sampai situ ya, kalau bisa pakai bahasa Arab tulis. Kalau nggak bisa ya sudah. Oke, baik gitu ya. Alhamdulillah ya saya di penghujung ini ada tanya masih ada. Tadi yang dibaca kayak gimana nih? Borohana terakhir ya kita selesai. Maksudnya apa nih? Yang dibaca kaidah tajwidnya. Yang dibaca kaidah tajwidnya gimana? Nggak paham sih. Mungkin nanti Jafri aja. Oh iya, sebenarnya gini, baca manzumah itu nggak harus pakai tajwid gitu. Jadi alternatif ini saya sepertinya bilang ngikutin ini ya, ikutin Syekh Aiman kayaknya. Syekh Aiman tuh kalau baca manzumah pakai tajwid dong, nggak harus, nggak harus. Hatta pakai langgam Jawa tuh nggak harus. Tapi itu mungkin buat lebih mantap gitu. Jadi nggak harus. Ini tajwidnya wajib ketika Quran. Hadis pun nggak harus wajib. Hadis pun nggak wajib tadi. Jadi serah itu mau pakai itu enggak serah. Itu bukan hal yang terlalu itu di grup tadi di list ya, mungkin panitia di Nafis nggak ada ya, mungkin siapa ya, mungkin dari teman-teman pesan bisa yang ada di grup umum, minta inisiatifnya dibikin list biar rapi. Ini maksud nanti pada lulusnya 2 nih, semangat buat bikin list aja, dibikin list biar rapi, list nama buat ijazah. Insyaallah diproses 2 pekan 3 pekan. Jadi karena saya mesti mengumpulkan riwayat saya di beberapa guru, mesti kumpulkan. Baik, itu saja mungkin dari saya mohon maaf kalau ada kekurangan selama dalam penyampaian ini. Nomor 10 hari ini tentunya masih ada kekurangan yang saya miliki. Dan ini juga pertama kali saya mau jawab ini. Dan semua kalau nanti insya Allah juga ada link masukan dan kritikan atau saran dari peserta umum ya. Nanti biasanya di share oleh admin apa masukan, mungkin ada kritikan ataupun ada pesan-pesan jawab ini agar kedua kami ke depannya lebih baik. Begitu mungkin mohon maaf saya sekali lagi jika ada kekurangan dan amanah terhadap ilmu ini, dan insya Allah kalau ada daurah berikutnya akan kami kabari. Cuman kalau ada daurah resmi pesan bisa hanya 1 tahun sekali. Kalau pesan bisa yang resmi dari pesan bisanya dari FKI hanya 1 tahun sekali. Kalau nanti berikutnya ada daurah itu murni dari saya, dari pribadi saya, bukan dari komisi gitu ya. Baik, itu saja. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis dan doa kita dalam doa ya, saya doa teman bagian di hari Arafah, hari yang mustajab doa, dan sebagaimana tradisi para ulama ketika mengadakan Al-Quran, teman kita mereka berdoa secara berjamaah dan berbolehkan untuk melakukan keberkahan. Astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdalillah wa hamdan syakirin, hamdan yu'addi anhu wa yukafi al-mazid. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم زدنا علما وأنت خير الراحمين. اللهم زدنا علما وأنت خير الراحمين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن والسنة. وعلمنا القرآن والسنة وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.